Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan belajar menggunakan video. Saya harap dengan menggunakan video ini, kalian semua lebih dapat memahami apa yang saya jelaskan secara langsung. Oke, materi hari ini adalah kekongruenan pada segitiga. Kita udah bahas kemarin kongruen pada dua buah bangun yang sebangun. Pada hari ini kita akan membahas kekongruenan pada segitiga. Syarat dua buah segitiga dikatakan kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Misal, sisi alas pada bangun segitiga A harus sama panjangnya dengan sisi alas pada bangun segitiga B. Sisi miring pada segitiga A harus sama panjangnya dengan sisi miring pada segitiga B. Begitu juga dengan sisi tegak pada bangun yang pertama, segitiga pertama, harus sama juga panjangnya dengan sisi tegak pada bangun yang kedua. Syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang letaknya sama, artinya letaknya sama itu adalah bersesuaian. Harus sama besarnya. Misal, sudut A pada segitiga persegitiga pertama, sudut A misalnya dikatakan ini adalah sudut siku-siku misal. Harus sama, misalnya besarnya 90. Harus sama sudut siku-siku pada segitiga yang kedua. Jadi sudut bersesuaian itu harus sama besar ya. Udah kita bahas pada minggu yang lalu mana sisi yang bersesuaian dan mana sudut yang bersesuaian. Oke. Selain dua hal ini, keistimewaan pada segitiga, ada tambahan lagi apabila dua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Yang pertama, misalnya seperti ini. Dua segitiga dikatakan kongruen apabila ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang sudah dapat langsung dikatakan kongruen tanpa harus membandingkan sudut-sudut yang lain yang bersesuaian. Sisi miring sama panjang. Sisi alas sama panjang. Sisi tegak sama panjang sudah dapat dikatakan kongruen tanpa memperhatikan besar sudut yang bersesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dua sisi yang bersesuaian sama panjang serta satu sudut yang diapit. Misalnya, sisi tegaknya udah sama panjangnya. Sisi alas udah sama panjangnya. Maka sudut yang diapit antara sisi tegak sama sisi alas, sudut yang bersesuaian itu harus juga sama panjangnya. Yang ketiga adalah apabila ada dua buah sudut yang bersesuaian sama besarnya, maka di antara dua sudut tersebut ada satu sisi yang diapit oleh dua sudut tersebut juga sama panjangnya, maka dapat dikatakanlah dua segitiga itu kongruen tanpa memperhatikan sudut dan sisi yang lain. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ada dua buah segitiga. Yang pertama segitiganya ABC, yang kedua segitiganya PQR. Sebelumnya kita harus mencari dulu mana sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Sisi A bersesuaian sama sisi B. Sudut A bersesuaian sama sudut B. Sudut R bersesuaian sama sudut C, serta sudut B bersesuaian sama sudut Q. Jika dua buah segitiga itu kongruen, sudah dapat ditentukan, maka panjang PR-nya berapa? PR itu bersesuaian sama AC. Oke. Maka kalau AC-nya 9, PR-nya juga 9. QR-nya berapa? QR bersesuaian sama CB. Maka kalau CB-nya 11, QR-nya juga 11. Sudut PQR. Berarti kita lihat sudut Q-nya. Sudut Q bersesuaian sama sudut B. Maka kalau sudut B-nya 50, sudut Q-nya 50. Sudut QRP. Kita perhatikan di sudut R. Sudut R itu berapa? Maka bersesuaian sama sudut C. Maka kalau sudut C-nya 60, sudut R-nya juga 60. Oke, ini ya jawabannya kita perhatikan. AC-nya 9, CB-nya 11, sudut B-nya 50 derajat dan sudut C-nya 60 derajat. Dengan membandingkan dengan segitiga yang lainnya.
Paham ya sampai di sini ya? Sebelum menentukan mana sisi dan sudut yang bersesuaian, maka besarnya, panjangnya harus menentukan dulu mana sudut dan sisi yang bersesuaian. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.